Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa pendidikan dokter Universitas Udayana semester 6 SGDB 1 akan memperagakan teknik sirkumsisi guillotine dan dorsal slit. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Gita yang sedang berjaga pada klinik hari ini. Dengan Ibu siapa? Oh, saya Ibu Mola, Dok. Ya Ibu Mola, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Dok, cucu saya mau dihitan. Oh, ini cucunya. Umurnya berapa, Bu? Namanya siapa? Ini namanya Poki Dok, umurnya 6 tahun. Sebelum ini, apakah ada keluhan di kelamin cucu Ibu maupun riwayat penyakit serta alergi yang perlu saya ketahui? Sebelumnya sih nggak ada keluhan apa-apa Dok, cuma mau dihitan aja. Terusnya juga nggak ada riwayat penyakit maupun alergi sih. Baik Ibu, sebelumnya perlu diketahui pada tindakan sirkumsisi atau hitan ini nantinya kulit di penis cucu Ibu atau yang dinamakan prepucium akan dipotong sebagian atau seluruhnya. Sebelum melakukan tindakan, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah ada kontraindikasi pada cucu Ibu sehingga tidak bisa dilakukan sirkumsisi. Segala tindakan maupun hasil pemeriksaan akan dijaga kerahasiaannya. Kemudian, pada tindakan ini nantinya cucu Ibu akan diinstruksikan untuk melepaskan celana, serta nanti pada tindakan ini juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman serta nyeri, sehingga nantinya akan diberikan pereda nyeri serta anestesi. Kemudian diperlukan pula perawatan setelah tindakan untuk menjaga kebersihan genitalia atau kelamin dari cucu Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Dok, saya bersedia. Kemudian persiapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah squid 3 cc. Kemudian persiapkan lidocaine untuk anestesi dalam bentuk ampul yang nanti akan diinjeksi. Kemudian sediakan klem hemostat, banyaknya 3 buah, 1 buah hemostat lurus dan 2 buah hemostat bengkok. Kemudian gunting jaringan, needle holder, scalpel nomor 15, benang catgut dan juga jarum bedah. Kemudian sediakan duk steril, kemudian sarung tangan steril, NaCl 0,9%, povidone iodine, kemudian sediakan kasa steril yang berisi antibiotik atau sufratul, kemudian kasa gulung, kasa steril, bengkok, comb, plester dan gunting, pinset, anatomis dan sirubris. Kemudian pada pasien bayi dapat digunakan circumstrain board. Kemudian tuangkan povidone iodine dan NaCl ke dalam comb yang berbeda, membuka sufratul, mematahkan ampul, kemudian memotong plester, kemudian masukkan kasa steril, benang catgut, jarum, dan juga squid 3 cc ke dalam wadah steril. Kemudian membuka sarung tangan steril. Persiapan operator. Sebelum melakukan tindakan, pastikan pakaian yang digunakan operator bersih. Jika memungkinkan, boleh menggunakan pakaian bedah. Kemudian, kenakan APD berupa cap, handscoon, dan masker. Kemudian, persiapkan alat-alat anestesi berupa spuit dan ampul lidocaine yang dipatahkan, kemudian diletakkan di wadah steril. Dalam melakukan tindakan, dokter sebaiknya ditemani oleh asisten. Untuk persiapan pasien, persilahkan pasien untuk melepaskan pakaiannya, kemudian pastikan area pubis atau penisnya sudah bersih dari rambut, kemudian bersihkan area penis dan sekitarnya dengan air sabun. Untuk pasien anak-anak, sebaiknya dilakukan pendekatan terlebih dahulu agar anak tidak gelisah dan cemas. Baik, selanjutnya saya akan melakukan prosedur tindakan. Baik, sebelum melakukan tindakan, kita harus memastikan kembali apakah tidak ada kontraindikasi tindakan dengan memeriksa genitalia eksterna, apakah tidak terdapat hipospadia, chordea tanpa hipospadia, epispadia. Setelah melakukan persiapan dan pastikan tidak ada kontraindikasi, prosedur sirkumsisi dapat dimulai dengan posisi operator di sebelah kiri pasien. Selanjutnya,
Posisi pasien supine dengan abduction hip sedikit kaki terbuka. Selanjutnya, melakukan tindakan asepsis antiseptik dengan mengoleskan povidone iodin menggunakan kasa dimulai dari gland penis, skrotum, pubis, dan lipatan paha secara sentrifugal dengan penis sebagai pusatnya. Kemudian menggunakan NaCl 0,9% dan mengoleskannya melingkar ke arah luar. Pasandok berluban yang steril. Selanjutnya adalah tindakan anestesi. Anestesi dilakukan dengan menggunakan spuit 3 cc yang sudah berisi lidokain. Yang kemudian jarum akan ditusukkan pada pangkal penis dengan posisi dorsolateral dengan sudut 60 derajat atau pada jam 1 dan jam 11 pada pangkal penis. Tusuk hingga menembus bak fasia penis, kemudian lakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada darah. Apabila tidak ada, masukkan 1-2 cc cairan lidokain ke dalam penis. Selanjutnya lakukan pada sisi yang satunya. Lakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada darah, kemudian masukkan 1-2 cc ke dalam penis. Kemudian tunggu beberapa saat. Selanjutnya memastikan apakah bius sudah bekerja, yaitu dengan cara menjepit bagian prepusium penis dengan stapel. Apabila tidak ada nyeri, menandakan bahwa bius sudah bekerja. Selanjutnya saya akan melakukan anestesi infiltrasi pada daerah frenulum dengan melakukan pijatan pada daerah bekas suntikan agar obat tersebar. Kemudian saya akan diamkan selama 5 menit. Setelah itu saya akan meyakinkan apakah anestesi bekerja dengan menjepit prepusium tanpa memberitahu pasien. Jika tidak terasa nyeri, berarti anestesi sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya, saya akan melepaskan pelekatan prepusium jika ada dengan mendilatasinya menggunakan klem bengkok. Kemudian saya akan meretraksi prepusium ke arah pangkal penis sampai sulcus glandis terlihat jelas. Kemudian saya akan membersihkan bagian dalam gland penis dari smegma dan kotoran menggunakan kasa betadin atau NaCl. Sirkumsisi teknik guillotine adalah teknik klasik yang merupakan teknik sirkumsisi dengan cara menjepit prepusium melintang dengan sumpu panjang penis kemudian memotongnya. Baik, langkah pertamanya adalah jepit prepusium menggunakan klem kocer di arah jarum panjang jam 6 dan jam 12. Kemudian tarik foreskin, namun tidak terlalu keras nariknya karena nantinya bisa menjadi terlalu pendek dan menyebabkan nyeri pada saat ereksi. Dan apabila terlalu panjang dapat disirkumsisi ulang, ditarik atau dikendorkan. Langkah selanjutnya adalah jepit prepusium menggunakan straight clamp dan posisikan klem sedikit miring ke bawah dengan frenulum dilebihkan. Kemudian pastikan gland penis tidak terjepit. Langkah selanjutnya adalah insisi. Jadi yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat dilakukan di sebelah luar klem maupun di sebelah dalam klem, dan dapat digunakan pisau bedah atau gunting bedah untuk melakukannya.
Baik, langkah selanjutnya adalah lepaskan klem. Kemudian cari titik-titik pendarahan dan rawat dengan klem arteri forceps dan ligasi arteri. Baik, saya akan melakukan penjahitan di dorsal dengan catguard 30 dengan teknik simple interrupted dari mukosa ke kulit. Selanjutnya, saya akan melakukan penjahitan pada bagian frenulum dengan teknik figure of 8. Setelah yakin tidak ada pendarahan yang belum dihentikan,
penis dibersihkan dengan NaCl menggunakan kapas. Duk steril dilepaskan dan lapisi glans penis sampai corona glandis dengan antibiotik atau tutup dengan sofratul. Ambil kasa yang dilipat memanjang dan balut luka tidak terlalu kuat. Kemudian diperkuat dengan plester. Kemudian plester difiksasi ke pubis. Baik, prosedur sudah selesai. Selanjutnya, lepaskan sarung tangan dan cuci tangan kembali. Terakhir, edukasi pasien atau orang tua atau wali pasien untuk mengganti kasa pada hari ketiga dan pada hari ketujuh untuk konsultasi. Antibiotika topikal diberikan setelah pipis dan jaga kebersihan genitalia dengan menjaga tetap kering, tidak terkena basah dulu, dan diberikan paracetamol atau obat pereda nyeri. Jika terjadi keluhan, silakan kembali lagi. Setelah klem arteri dilekatkan, tandai corona glandis sebagai batas pemotongan. Selanjutnya saya akan menggunakan gunting jaringan untuk melakukan insisi pada prepusium, di mana saya akan meletakkan gunting jaringan dengan posisi bagian yang tajam menghadap ke atas, dan juga saya akan meletakkan secara tegak lurus di tengah-tengah klem arteri 1 dan 11. Saya akan memotong secara tegak lurus searah pada corona glandis dan menyisakan 0,5 sampai 0,75 dari proyeksi corona glandis. Setelah saya menyisakan 0,5 sampai 0,75 dari proyeksi corona glandis, saya akan menggeser bagian gunting jaringan untuk memotong bagian prepusium ke arah kiri dan juga ke arah kanan secara melingkar. Setelah prepusium terpotong semua, saya akan memotong jaringan prepusium secara melingkar untuk merapikan sisa-sisa jaringan. Setelah melakukan insisi, kita mencari daerah pendarahan bila ada, dan bila ada daerah pendarahan kita lakukan penekanan dengan kasa steril. Dan kita setelah melakukan penekanan, kita lepaskan secara perlahan sambil mencari daerah-daerah pendarahan yang lain. Pendarahan pun bisa dihentikan dengan menggunakan klem mosquito atau dengan menggunakan ligasi dengan catgut. Setelah melakukan penekanan pada pendarahan, kita pertama mengambil needle holder untuk mengambil jarum. Dan kemudian kita pasangkan jarumnya dengan benang. Setelah melakukan persiapan jarum dan benang, kita lanjut dengan melakukan penjahitan mukosa kulit pada daerah jam 12 penis dengan menggunakan teknik interrupted suture. Setelah itu, kita melakukan juga penjahitan tegel atau jahit kembali pada daerah frenulum, yaitu pada jam 3, 6, dan 9. Untuk penjahitannya metode dengan melakukan penjahitan figure of 8. Setelah yakin tidak ada perdarahan yang belum dihentikan, penis akan dibersihkan dengan NaCl tambah kapas. Daun steril akan dilepaskan. Dan lapisi glans penis sampai corona glandis dengan antibiotik atau tutup dengan sofratula. Setelah itu, saya akan mengambil kapas yang dilipat memanjang dan balut luka tidak terlalu kuat, kemudian diperkuat dengan plester fiksasi ke pubis.
Selepas itu, saya akan mentanggalkan sarung tangan dan cuci tangan kembali. Dan saya akan mengedukasi pasien dengan menyatakan untuk mengganti kasa hari ke-3 dan hari ke-7 konsultasi, menggunakan antibiotika topikal diberikan setiap setelah pipis, jaga kebersihan genitalia dengan memastikan genitalianya tetap kering, tidak terkena basah dulu, dan diberikan paracetamol atau ubat pereda nyeri. Jika terjadi keluhan ini kembali, silakan kembali lagi ke puskesmas. Terima kasih.